Terima kasih Pak Erwin, rekan-rekan strongman yang berbahagia, selamat malam, shalom, semua sehat. Saya melihat wajah-wajahnya luar biasa semua ya, meskipun udah lama nggak ketemu, tapi kayaknya makin seger, makin sehat ya, makin berisi yang jelas ya. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita malam ini mau sama-sama belajar tentang satu tema yang luar biasa ini. Ini terus terang Pak Erwin dan kawan-kawan semua menyiapkannya juga wah penuh pergumulan ini ya, tentang penguasaan diri. Materi yang super kalau kata Pak Mario Teguh katanya, ini super luar biasa dan untuk anak-anak Tuhan sangat penting sekali. Dan khususnya buat saya pribadi, waktu saya gali tentang kebenaran firman Tuhan, tema ini memang sangat menginspirasi saya dan tentunya juga saya berharap malam ini jadi berkat buat kita semua. Saya langsung mau share screen, mohon izin. Jadi, rekan strongman sekalian, saya ambil gambar ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi tema yang menginspirasi kita. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ada satu aktivitas yang tidak semua orang mampu melakukan ini, tetapi ini sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan keseimbangan tubuh kita. Jadi kalau istilah kerennya, body, soul, and mind itu jadi satu, terkendali di sana, sehingga orang ini atau atlet ini ya bisa melewati satu tebing yang satu ke tebing yang lain hanya dengan seutas tali ya. Saya bisa bayangkan kalau saya jangankan berdiri di seutas tali, mungkin di pinggir jurang aja udah gemeteran ya, lutut saya udah gemeteran. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat gambar kecil di bawah ini ya, ada anak-anak dengan seragam sekolah dasar. Mereka juga melakukan aktivitas yang sama tapi dalam kondisi yang berbeda. Ya, jadi yang satu memang dia punya satu kesenangan tentunya ya, ada apa namanya, ada sesuatu yang memang dia lakukan untuk melakukan atraksi ini ya, bisa berdasarkan hobi, memang bisa berdasarkan karena dia suka tantangan atau memang karena memecahkan rekor tertentu ya, dibandingkan dengan yang bawah. Saya yakin ini karena keterpaksaan ya. Ya mudah-mudahan nanti di Indonesia nggak ada lagi anak-anak kita yang sekolah berjuang melewati jembatan yang rusak. Saya dengar beberapa jembatan di daerah Banten, Serang sudah diperbaiki dan puji Tuhan gereja kita juga turut berpartisipasi di beberapa daerah untuk membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, dari tema ini kita bisa belajar bagaimana kita membangun satu self-control atau pengendalian diri, dan apa sih itu self-control, kemudian apa manfaatnya buat kita. Saya kira mungkin kita mulai dulu perjalanan kita dengan membaca satu ayat firman Tuhan. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan ini masih berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan beberapa minggu lalu, dan gereja kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita punya kerinduan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, yang terkait dengan tema kita, rekan sekalian, adalah penguasaan diri. Saya mencoba menggambarkan untuk kita semua ya, bagaimana hubungan antara Allah ya dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan ya di dalam gambar ini. Lalu dengan penguasaan diri ya, kalau kita hubungkan tadi, penguasaan diri itu menjadi satu center gitu ya, satu pusat di mana ketika kita pun ya menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu menghasilkan buah. Yang buah-buah roh tadi adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan.
dan ditutup dengan kata atau kalimat terakhir penguasaan diri, ya, dalam bahasa Inggris disebut self control. Jadi penguasaan diri ini menjadi dua kata penting, ya, di dalam beberapa buah roh, ya. Apabila kita memiliki kasih, kita juga tetap harus dengan kasih tersebut kita juga harus bisa menguasai diri. Ya, kita bisa sukacita, tapi kita juga harus bisa menguasai diri. Kita bisa damai sejahtera, nah, kita juga harus bisa menguasai diri. Kita punya kesabaran, nah, kesabaran adalah bukti bahwa kita bisa menguasai diri. Sebatas apa kesabaran yang kita mau bangun dalam kehidupan kita. Demikian juga kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, rekan sekalian, saya ingin membangun komunikasi, ya. Jadi kita mau diskusi aja dari apa yang kita bahas, ya. Saya kira nanti akan menjadi lebih hidup, ya. Jadi dua arah, ya. Saya juga ingin belajar dari rekan-rekan sekalian, dari pengalaman rekan-rekan sekalian selama membangun kehidupan kita, ya. Saya percaya banyak kesaksian, banyak insight yang saya juga bisa dapat dari rekan-rekan semua. Nah, apa yang saya ingin rangkum dari gambar ini adalah, ya, bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, itu memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda. Ya, saya pernah diskusi dengan seorang hamba Tuhan, saya diskusi dengan beliau, dikatakan apa sih yang membuat iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, ya. Jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana kehidupan saya di masa lalu, kehidupan sekarang, dan mungkin visi di masa yang akan datang. Nah, kita belajar tentunya dari hamba-hamba Tuhan, kemudian kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, bagaimana mereka juga membangun kehidupan mereka di masa lalu, kemudian di dalam kehidupan mereka saat kita baca di dalam firman Tuhan, dan endingnya seperti apa, ya, Bapak-Bapak dan rekan-rekan semua. Saya ambil contoh tentang kisah Adam, ya, Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, ya. Kemudian Adam dan Hawa diberi satu kebebasan, diberi satu kemerdekaan, ya, dan kemudian Allah memberikan perintah-perintah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, ya. Ini saya kira relevan sekali dengan tema kita. Nah, kemudian Adam melakukan semua perintah Tuhan, ya, kecuali terhadap satu larangan, ya, untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu satu larangan yang sangat membuat sehingga mungkin kita sebagai manusia ini sampai hari ini pun punya rasa penasaran seperti itu, ya. Jadi makin dilarang pasti makin penasaran, ya. Nah, ini nanti akan membedakan kita orang-orang dewasa dengan anak-anak, ya. Jadi penguasaan diri itu makin kita dewasa, makin kita akan belajar paham apa itu makna penguasaan diri. Kalau rekan-rekan sekalian mau belajar lebih dalam lagi, ya, ada buku tentang penguasaan diri itu mungkin bisa di-download juga di internet, itu Marshmallow Test, ya. Jadi ada beberapa orang anak, ya. Yang saya lihat itu ada dua orang anak. Satu orang anak diberi marshmallow, ya, kemudian yang satu juga diberi, kemudian dengan perintah, kamu boleh makan ini setelah nanti saya pergi, ya. Tapi kamu juga boleh untuk nggak makan marshmallow tersebut. Kalau kamu bisa tahan, saya akan kasih marshmallow yang kedua, ya. Jadi di video tersebut saya perhatikan begitu gelisahnya anak-anak, ya, karena marshmallow itu sangat menarik sekali buat dia, ya. Jadi bagaimana seseorang menguasai tubuhnya, menguasai pikirannya untuk menahan diri, ya, tidak memakan apa yang ada di depan matanya. Ya, ini makanannya sangat menarik sekali. Nah, bagaimana pikiran kita, bagaimana otak kita, ya, terkoneksi dengan tubuh kita, kelihatan sekali bagaimana bahasa tubuh itu tersambung dengan pikiran-pikiran kita, sehingga keputusan apa yang diambil oleh anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, setiap hari kita akan menghadapi hal-hal seperti itu, rekan-rekan sekalian. Kita akan berhadapan dengan segala situasi di mana itu akan mempengaruhi pikiran kita, kemudian juga bagaimana kita mengambil keputusan, ya, dan akhirnya hasil apa dari keputusan tersebut yang kita peroleh.
Nah, rekan-rekan sekalian, jadi saya ingin gambarkan ini ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Adam dan Hawa diberikan satu kebebasan, ya, free will. Ya. Kemudian Allah memberikan perintah melalui firman Tuhan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, persis sama, ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya masa lalu, mungkin masa lalu kita belum kenal Tuhan. Lalu setelah kita kenal Tuhan, kita sudah paham tentang kebenaran, sehingga kita sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana yang dilarang, mana yang disarankan. Kemudian kita menjalani hari-hari hidup kita, ya, dengan prinsip-prinsip yang baru, dengan nilai-nilai yang baru, ya, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah terbit. Tapi kita hidup masih dengan tubuh, yang tentunya tubuh yang lama kita bawa sampai hari ini. Ya, sehingga ada orang-orang yang tertentu masih bergumul, ya, mungkin kita masih ada yang bergumul dengan masa lalu kita belum bisa berdamai dengan masa lalu kita, sehingga akhirnya mindsetnya mungkin sudah baru, tapi tubuhnya masih lama gitu, atau sebaliknya, ya, tubuhnya masih tubuh lama, tapi mindsetnya masih mindset lama juga, ya, belum mindset yang baru. Ya. Nah, jadi kita belum diperbaharui secara roh. Ya. Kalau tubuh kayaknya nggak bisa diperbarui, ya, diperbaruinya hanya dengan latihan, olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian keputusan yang kita ambil dari pengertian ini, ya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali ke cerita Adam dan Hawa, ya, itu yang pertama terpengaruh oleh godaan iblis adalah Hawa. Sehingga Hawa berpikir dengan pikirannya, dia mempunyai pengertian sendiri, kemudian dibawa ke perasaannya, sampai akhirnya dia ambil buah itu, dan kemudian jatuhlah dia di dalam dosa. Ketika dia makan, dia berikan juga kepada Adam, ya, dan akhirnya setelah dia makan buah itu, matanya terbuka. Demikian cerita, saya kira teman-teman semua sudah paham benar. Tapi yang saya mau ambil adalah urutan-urutan, ya, dari kejadian tersebut. Nah, ini mungkin juga menjadi pergumulan kita di dalam hari-hari kita, ya, sekarang ini. Jadi ketika kita hidup, kita sudah tahu kebenaran, ya, tapi kita mungkin beberapa di antara kita masih bergumul, ya, dengan apa yang saya mesti tahan, apa yang saya mesti hindari, apa yang saya mesti jaga. Ya. Jadi boleh, tidak boleh, harus, wajib, dan seterusnya, ya, teman-teman sekalian. Nah, saya mengambil satu ayat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-13, mungkin teman-teman bisa catat, atau nanti saya bisa share slide ini, ya. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam Amsal 4 ayat yang ke-13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saya ulang, Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kehidupan kita, ya, tentunya dipengaruhi oleh pikiran, ya, kemudian perasaan, ya, dan juga roh kita, tergantung apa yang kita yakini, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita hidup di dalam hidup yang baru, ya, bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau saya ambil garis di sini ada God will, kemudian ada Roh Kudus, ya, ada I will. Nah, peperangan yang terjadi di dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Allah itu peperangan antara daging dan roh, ya. Nah, saya ambil garis gambar di bawah. Ini ada gambar papan catur. Life is like a game. Nah,
Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, Rasul Paulus menuliskan bahwa hidup kita ini bagaikan pertandingan, ya. Jadi di dalam pertandingan itu ada beberapa hal yang tentunya harus kita pahami. Ya. Pertandingan itu ada aturan mainnya. Jadi teman-teman, setiap pertandingan itu punya aturan mainnya. Ya, saya hubungkan tadi dengan firman Tuhan. Tuhan punya aturan main yang ditentukan ya di dalam firman Allah. Nah, pertandingan itu punya aturan main. Oleh karena itu tugas kita adalah kita harus memahami apa aturan mainnya di dalam pertandingan tersebut. Kemudian setelah kita pahami aturan mainnya, ya, jadi kalau dulu kita masih belum percaya Kristus, kemudian kita sekarang jadi orang percaya, kita sudah baptis, ya, apalagi kita sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, tentunya value atau nilai-nilai yang kita hidupi adalah nilai-nilai yang baru. Nah, oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk memahami aturan main yang ada di dalam firman Tuhan. Setelah kita pahami aturan mainnya, langkah yang kedua adalah kita harus ikuti aturan mainnya. Kita harus ikuti aturan mainnya supaya kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, supaya kita tidak kena penalti, ya. Kita jalani hidup kita dengan aturan main yang baru, ya. Dan kemudian setelah kita pahami aturan mainnya, tentunya kita melakukan permainan tersebut, ya. Dari satu game ke game yang lain, ya. Kompetisi biasanya ada babak penyisihan sampai ke final, ya. Dan akhirnya kita akan memperoleh piala kemenangan ketika kita menjalani kehidupan tadi. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang saya coba buat, ya, hubungan antara kita dengan Allah, ya, dan kemudian apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya kira nanti kita akan bahas di dalam diskusi, teman-teman, bagaimana peperangan rohani yang selalu kita hadapi setiap hari, ya. Saya menghadapinya, saya yakin teman-teman juga menghadapinya, ya, di dunia bisnis, di lingkungan pekerjaan kita, dan tentunya ini menjadi satu kekuatan buat kita firman Tuhan ini, ya. Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ketika kita lihat di sini, ya, ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Ya. Kita menerima firman Tuhan, ya, biasanya pasti kita renungkan firman Tuhan, ya. Kemudian pikiran kita, jiwa kita, ya, hati kita, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, pasti teman-teman mengalami logika kita berpikir, ya, berjalan menerawang, ya, imajinasi kita berpikir dan sebagainya. Nah, tinggal apakah jiwa, tubuh, roh kita ini terhubung nggak dengan Roh Kudus, ya, yang diutus Tuhan, yang minggu kemarin Pak Andi Iskandar menjelaskan dengan sangat baik, menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, oleh karena itu penting dalam kehidupan kita sebagai strongman mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Pasti setiap orang punya pengalaman masing-masing, tetapi inti sarinya adalah bagaimana Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, dan dia juga ikut mengajar kehidupan kita, supaya saya percaya, saya yakin, ya, semua teman-teman yang mengalami pergumulan hidup, ya, untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu kita nggak mampu sendiri. Ya, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, karena dengan Roh Kudus saja, apa yang tidak mungkin kita lakukan, itu bisa mungkin kita lakukan. Ya, jadi disitulah antara peperangan antara daging dan roh, ya, dan tentunya juga teman-teman kehidupan anak-anak Tuhan, ya, kayak jatuh, bangun, dan lain sebagainya dalam mengiring Tuhan. Nah, ini juga satu pergumulan yang luar biasa, dan masing-masing kita pasti punya pergumulan yang nanti kita akan diskusikan bagaimana pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Nah, jadi teman-teman, ini hanya mengingatkan kita, ya, memang ini firman Tuhan ini agak keras nih, ya. Jadi artinya
ketika kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, kita mungkin nggak kuat, nggak bisa menguasai diri, nggak bisa menahan diri, ya mengingatkan bahwa jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ya, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, demikian juga tangan. Jadi Tuhan memberikan pengertian kepada kita supaya kita ini bisa diselamatkan seutuhnya. Ya, jadi ada anggota-anggota tubuh kita. Nanti kan kita diskusikan juga bagian anggota tubuh mana yang seringkali membuat kita sulit untuk menguasai diri. Ya, teman-teman. Ada apakah mata, apakah mungkin mulut, apakah tangan dan seterusnya. Nanti kita akan diskusikan poin tersebut. Nah, oleh karena itu saya langsung saja ke Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi teman-teman dicatat dulu ini ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saya ingin kembali ke sini. Di sini ada kata hidup di sini. Itu pengertian hidup nggak sekedar hidup, teman-teman. Ya, ketika kita dipilih Tuhan ya menjadi seorang yang lebih dari pemenang, ya Tuhan janjikan supaya hidup kita itu hidup yang berkelimpahan. Nah, bagaimana kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan? Tentunya hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang dituntun oleh Roh. Nah, bagaimana kehidupan yang dituntun oleh Roh? Roh adalah hidup yang mengalami kelimpahan, ya buah-buah roh itu dari dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, dan ditutup dengan penguasaan diri. Jadi kalau kita mampu menguasai diri kita mampu menjalankan self control ya atas diri kita punya otoritas ya yang penuh atas diri kita, maka ada banyak berkat yang akan kita alami ya. Kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Nah, teman-teman, saya ingin tutup dulu di sini. Sampai di sini saya ingin diskusi juga dengan teman-teman. Dikatakan di sini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua ya, apakah ada ya pencuri yang bisa mengambil sesuatu yang tidak kita miliki? Mungkin teman-teman apakah ada pencuri ya yang bisa mengambil sesuatu yang tidak kita miliki? Ada nggak kira-kira teman-teman? Ayo kita diskusikan. Ayat 10 ini mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, pertanyaan saya, kalau pencuri biasanya pasti ada yang dicuri dong, ya. Pasti ada sesuatu yang dicuri. Apakah ada pencuri yang mengambil sesuatu yang tidak teman-teman miliki? Bagaimana, Pak Joli, mungkin Pak Joli mungkin bisa sharing? Atau Pak Erwin? Dia mencuri yang tidak kita punya, berarti pencuri itu pencuri gagal kayaknya. Pak Markus. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi pasti kalau namanya pencuri, dia mencuri sesuatu yang kita punya, kan? Yes. Ya kan? Pasti dia mencuri sesuatu yang kita punya. Nah, pertanyaannya, apakah ada pencuri yang mencuri sesuatu, tetapi otomatis kalau yang dicuri itu barang harusnya kan, Pak ya? Barang. Ya. Barang itu pasti kelihatan, dan barangnya pasti barang yang bernilai. Tapi dalam konteks ini, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang pertama, pencuri datang hanya untuk mencuri. Ya. Kira-kira barang itu nggak kelihatan, tapi bisa dicuri. Dan ini yang harus kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira teman-teman bisa nangkep nggak? Apa yang kira-kira bisa dicuri oleh pencuri ini? Ya, oleh pencuri ini, apa yang kira-kira bisa dicuri oleh pencuri ini? Ya. Barangnya nggak kelihatan,
Tapi kalau itu dicuri, maka selanjutnya ya bukan cuma dicuri, tetapi membunuh. Kita bisa dibunuh. Atau kita bisa membunuh dan membinasakan. Kalau bicara membinasakan ini, itu berarti melenyapkan secara total. Teman-teman ada yang bisa sharing mungkin? Kira-kira apa yang bisa dicuri oleh pencuri ini? Silakan teman-teman, kita diskusi aja. Kalau pencuri barang, ya nggak ada yang bisa diambil kalau barang. Ya Pak. Iya Pak. Tapi yang dicuri ini yang tidak kelihatan memang. Damai sejahtera kita Pak. Amin, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Apabila kita tidak bisa menguasai diri kita, disitulah pencuri datang. Ya, oleh karena itu firman Tuhan, saya yakin semua pernah dengar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Menguasai diri ini bukan semata-mata hanya bicara tentang emosi, ya. Bukan semata-mata supaya kita jadi orang yang lemah lembut, nggak gampang marah, ya. Kemudian mungkin juga menguasai diri supaya kita nggak kecanduan sesuatu, misalnya, ya masih ada yang mungkin bergumul dengan rokok, masih ada bergumul dengan alkohol, masih ada bergumul dengan hobi-hobi tertentu. Ya bagaimana kita bisa menguasai diri? Karena saya yakin setiap kita punya latar belakang, ya. Jadi latar belakang masa lalu kita yang mungkin belum kita lepaskan, ya. Tapi saya percaya malam hari ini, bapak-bapak, mungkin teman-teman semua yang masih punya pergumulan dengan itu, saya percaya ada kebebasan, ada kemerdekaan yang akan Tuhan kerjakan malam hari ini buat kita semua. Nah, jadi teman-teman, pencuri datang untuk mencuri. Yang dicuri oleh pencuri ini sesuatu yang nggak kelihatan, memang. Kalau pencuri umumnya mereka mencuri barang yang paling berharga yang kita punya. Ya, dan kalau kita kehilangan barang tersebut, kita akan merasa wah rugi dan lain sebagainya, kita merasa gelisah dan sejahtera. Tapi yang dia curi adalah sesuatu yang belum tentu itu barang yang kelihatan, tapi nilainya luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dengan dicurinya itu, ya kita juga bisa, pencuri itu bisa membunuh dan membinasakan. Jadi membinasakan kehidupan kita, membinasakan keselamatan kita. Jadi yang dicuri itu sesuatu yang punya nilai bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Yang dicuri itu adalah bagaimana roh penguasaan diri kita. Jadi teman-teman, saya lanjutkan screen saya sedikit lagi sebelum kita diskusi. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya diingatkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jadi tema kita malam hari ini tentang penguasaan diri, ya, atau self-control, ini dilandasi oleh apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita tidak bercacat dan bercela, dan kita menjaga kekudusan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah, lalu teman-teman, ini saya mengambil ini dari Google ya teman-teman. Ini ciri-ciri pribadi yang over control. Jadi self control itu adalah ketika orang yang benar-benar dia bisa mengendalikan dirinya. Tapi ada kalanya orang itu juga terlalu berlebihan, jadi over control, sehingga ciri-cirinya seperti ini. Nah, ini akan kita diskusikan nanti di dalam diskusi kita. Ciri-ciri orang yang over control itu sulit bersantai. Ya, sehingga akhirnya orang tersebut menjaga jarak terhadap orang lain, orangnya memiliki kepribadian yang kaku, kemudian terlalu fokus kepada detail, ya, kurangnya perasaan atau mengekspresikan perasaannya itu sangat kurang sekali, ya. Bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab kalau misalnya terjadi satu kesalahan, dia seolah-olah dia merasa bersalah gitu. Ya, dia merasa adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kemudian orang ini akan menghindari resiko, ya. Nah, sedangkan orang yang lemah atau yang rendah self controlnya, ciri-cirinya adalah sedikit atau tidak ada disiplin diri. Yang kedua, kurangnya tujuan atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, motivasinya rendah.
ya. Yang keempat, sedikit atau tidak ada kemauan, ya. Kemudian kesulitan mengendalikan emosi, kurang perhatian, cepat menyalahkan orang lain, kesulitan mempertahankan persahabatan, dan yang terakhir adalah gaya hidup yang berbahaya atau terlalu pasif. Jadi orang-orang yang terlalu rendah pengendalian dirinya, ini orang-orang ini biasanya suka jadi adventurer tapi senang tantangan tapi nggak bisa mengendalikan emosinya lah, seperti itu teman-teman ya. Nah ini yang saya ambil dari Google, nanti kita akan diskusikan, mungkin teman-teman ada yang masih bergumul dengan hal-hal ini ya, supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana nanti kita mengendalikan diri lebih baik ya, supaya nanti apa sih manfaat kita bisa mengendalikan diri lebih baik. Tentunya orang-orang yang mempunyai self control yang baik, dia hidupnya akan lebih rileks ya. Kemudian dia bisa membuat satu perencanaan yang lebih baik ya, dan dia bisa merumuskan apa sih yang sebetulnya dia mau dalam kehidupannya. Jadi dia lebih paham sebenarnya apa sih panggilan hidupnya gitu. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan diri lebih baik itu adalah dengan mengingat ya, atau mengingat apa yang menjadi hasil di kemudian hari. Konsekuensinya apa yang akan kita dapat dari self control tersebut ya. Nah, yang terakhir, ini nomor 5 ya. Hargai setiap apa yang kita dapat, artinya kita bisa berdamai dengan diri kita dalam setiap keadaan, kita mengucap syukur dalam segala perkara, dan terus improve ya, terus lakukan yang terbaik, menjadi diri kita yang terbaik tanpa kita membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Jadi teman-teman, sebagai ayat penutup dalam renungan kita malam hari ini ya, ini saya sudah tulis tadi ya. Kalau saya ambil dari quotes yang ada ini, if you learn self control, you can master absolutely anything. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita itu, kita akan menjadi master di dalam banyak hal. Jadi begitu pentingnya self control di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan terutama ya. Nah, hanya pengertian tentang self control ini nanti mungkin kita akan bahas ya, apa yang menjadi topik diskusi kita malam hari ini. Saya ambil dari poin-poin tadi teman-teman ya. Nah, ini yang kurang dan ini yang lebih di sini, dan ini yang kurang ya. Jadi saya berharap nanti dari teman-teman strongman bisa dapat juga belajar bagaimana kita membangun satu self control yang lebih baik ya, yang lebih terkendali ya, seperti itu. Demikian renungan malam hari ini buat kita semua. Nanti kita akan masuk ke diskusi. Saya kira akan lebih panjang diskusinya, lebih banyak yang bisa kita gali. Saya kembalikan kepada Pak Erwin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.